Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Firdaus atau mahasiswa PJJ UIN Sipil Hurjati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara ihram beserta syarat dan rukunnya. Nah, video ini saya buat dalam rangka meraih tugas praktek ibadah yang diasuh oleh Bapak Nuriana tentang seputar ihram. Dalam mempelajari tentang ihram, kita harus mengetahui utama haji ya. Supaya sah, kita harus mengetahui beberapa hal, diantaranya adalah rukun haji, kemudian dan tata cara pelaksanaannya, serta syarat-syarat dalam tawaf dan doa-doanya juga. Beranjak ke yang pertama, yakni rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram atau niat. Yang kedua adalah wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah. Yang keempat adalah sa'i. Yang kelima adalah halqu atau taksir, dan yang keenam adalah tartib. Dia ada juga yang namanya adalah wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu ritual yang harus dilakukan, namun ketiadaannya dapat diganti dengan pembayaran dam atau denda, puasa ataupun it'am atau tokoh makanan. Dan untuk ihram itu ada pertama ihram dari mikot, yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontarkan jumrah ula wustur akobah, yang kelima adalah tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Dan jenis haji itu diantaranya adalah haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiron. Kalau haji ifrad yaitu mendahulukan ibadah haji atas umroh, kalau tamattu yaitu mendahulukan umroh atas haji, dan kalau qiron yaitu melaksanakan ihram haji dan umroh secara bersamaan. Dengan catatan, orang yang melaksanakan ibadah haji dengan tata cara tamattu atau qiron berkewajiban bayar dam. Sedangkan untuk mayoritas jamaah Indonesia itu menggunakan dengan cara tamattu atau mendahulukan umroh atas haji. Kemudian untuk terkait dengan mikot untuk Indonesia, biasanya mikotnya dari dua tempat, ini dari Bir Ali dan dari Yilomlam. Dari Yilomlam. Lalu ketika saat ihram, pakaian yang digunakan itu harus pakaian yang tidak ada jahitannya, Jadi pakaian yang ada jahitannya itu tidak boleh untuk dibuat ihram. Dia saat ihram itu juga disunahkan untuk membaca talbiyah. Bunyi talbiyah sendiri yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu bunyi daripada talbiyah. Dan hal yang diharamkan yaitu untuk laki-laki menutup keseluruhan atau sebagian kepala dengan penutup baik berjahit atau tidak, seperti bersorban, kopiah, topi, cat, dan lain-lain. Memakai pakaian yang bersambung dan melingkari secara keseluruhan atas satu anggota tubuh, baik berjahit atau tidak, seperti baju, kaos, celana dalam, dan kaos tangan. Itu untuk yang laki-laki. Maka seperti saya ini peci, ini ketika ihram maka harus dicopot. Harus dicopot. Kemudian setelah itu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan syarat tertentu. Dan syarat dalam tawaf umrah dilakukan dalam kondisi suci dari hadas dan najis atau aurat, dimulai dari tempat yang lurus Hajar Aswad dengan posisi pundak kiri sejajar dengan Hajar Aswad, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma imanan bika tasdiqan bi kitabika wa wafan bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengakhiri di tempat yang sama dengan posisi sedikit maju ke arah pintu Ka'bah. Dia menjadikan Ka'bah di sebelah kiri badan,
semua anggota badan dan pakaian berada di luar bangunan Ka'bah, yakni Syadzarwan dan Hijr Ismail. Dan menyempurnakan 7 kali putaran dengan yakin dan tidak merubah tujuan tawaf. Dan kesunahan dalam tawaf, yakni mengusap rukun yamani dengan cara menyentuh dan mencium tangannya. Jika tidak bisa, cukup dengan isyarat memakai tangan kanan. Jika tidak mungkin, cukup dengan tangan kiri. Kemudian setiap sampai di Hajar Aswad, berarti di tiap mengakhiri putaran, ya, setiap selesai satu putaran itu diakhiri dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selesai saya tawaf, kemudian sunahkan untuk sholat 2 rakaat di makom Ibrahim atau Hijr Ismail. Itu disunahkan setelah selesai tawaf. Nah, kemudian mualah yakni melaksanakan tawaf dengan terus-menerus tanpa disertai berhenti yang lama hingga 7 putaran. Namun apabila saat tawaf didirikan, maka perlu dihentikan untuk melaksanakan sholat. Bagi laki-laki, saat tawaf yang diikuti sa'i disunahkan ittiba itu berarti memakai pakaian ihram dengan satu pundak itu terlihatan, tidak tertutupi kain ihram. Itu namanya ittiba. Ini melewati pintu as-sofa ketika mencapai sa'i, kemudian minum air zam-zam. Nah, ya ada beberapa doa yang perlu diketahui, diantaranya doa memulai setiap putaran tawaf seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim, akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ketika melakukan romal atau 3 putaran pertama, yakni wa menja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan mashkuran. Dan doa pada 4 putaran berikutnya, setelah 3 pertama, kemudian 4 setelah yang keempat dan seterusnya, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azizul akram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa lagi ketika ada di salun itu Ka'bah. Allahumma innal baita baituka wal haramu haramuka wal amnu amnuka wa hadza maqamul a'idzi bika minan nar. Kemudian doa ketika minum air zam-zam. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Seperti itu. Kemudian saat sa'i dilaksanakan setelah tawaf yang sah. Sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf yang sah, dan memulai dari Safa dan menuju ke Marwah. Nah, jika dari Marwah menuju Safa, maka sa'i tersebut tidak dihitung. Jadi ketika sa'i harus memulai dari Safa ke Marwah. Dan ketika mendaki Safa, maka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwa bihim. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Yang yakin telah melakukan sa'i sebanyak 7 kali. 7 kali sa'inya sama dengan tawaf. Dilakukan di tempat sa'i, berarti di Safa dan sama Marwah, menempuh jarak antara Safa dan Marwah dengan sempurna dan tidak kurang sedikit pun, dan hanya bertujuan melakukan sa'i. Sehingga ketika dalam menjalankan sa'i bertujuan selain sa'i seperti untuk mencari barang yang hilang atau dari orang lain, maka sa'inya tidak sah. Tidak berjalan mundur atau miring, apalagi terbang, tidak boleh. Kemudian terkait dengan ihram haji ya. Ihram haji itu sebagian besar ulama berpendapat mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka barang siapa yang tidak ihram di kisaran tanggal tersebut, maka tidak mendapatkan haji. Sedangkan untuk jamaah Indonesia biasanya memulai ihram pada siang hari di tanggal 8 Dzulhijjah. Dan kesunahan ihram, yakni memotong kuku, mencukur kumis dan bulu kemaluan serta mencapai bulu ketiak, mandi dengan wudu, memakai wangian di rambut dan badan kecuali bagi shaim atau yang berpuasa, dan bain atau wanita yang tertalak bain, dan memakai pakaian ihram yang masih baru. Sunnah 2 rakaat. Dia melafalkan niat ihram. Nah, melafalkan niat ihram sesuai dengan membaca kalimat talbiyah. Untuk niat ihramnya yakni
nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Dan ketika berniat itu menghadap kiblat. Setelah niat disunahkan memperbanyak membaca kalimat talbiyah hingga sampai di jumroh akobah, sampai saat sesi melempar jumroh akobah. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki memakai 2 helai yang tidak dijahit, satu disandangkan di bahu, sedangkan yang satunya dibuat sarung. Nah, itu. Kemudian catatan, setelah niat maka mulai dari saat itulah jamaah sudah berstatus sebagai muhrim, sehingga harus menjaga dari hal-hal yang diharamkan pada muhrim. Nah, mungkin untuk praktek ihramnya lebih ya, secara tidak semua saya praktekkan karena memang keterbatasan tempat, waktu, juga acara. Nah, maka kita tidak boleh memakai untuk kepala, dan untuk kain ihram mohon maaf saya memakai ini dipakai kain ihramnya, aslinya serban ini. Nah, itu kita dimulai dengan saja yang ini adalah Ka'bah, maka memulai ihramnya itu dimulai dari sisi pundak sebelah kiri, kemudian dilanjutkan memutarinya sampai dimulai dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri di Hajar Aswad, itu baru dihitung satu putaran. Ya, itu mungkin untuk ihram ya 1 kali. Aslinya untuk tawaf sendiri itu sebanyak 7 kali. Ya, mungkin saja yang saya sampaikan. Untuk mungkin kalau keterangan kurang lengkap atau mungkin kurang memahamkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini berkenan untuk dinilai dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Nuriana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.